우리 선수들이 그런 것을 잘 또 조화를 맞춰야 되고 그런 훈련 위주로 이제 계속 menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan diadakan pada bulan September nanti. Salah satu pemain dari tim nasional yang akan kita hadapi yakni Jepang, menyampaikan komentarnya terkait perkembangan timnas Indonesia saat ini. Pemain tersebut adalah salah satu pemain legenda dan juga ikon sepak bola di negeri Sakura tersebut, yakni Keisuke Honda. Komentar ini sendiri diberikan usai pencapaian pemuda tanah air yang telah berhasil menoreh sejarah baru untuk Indonesia. Tepatnya pencapaian timnas Indonesia yang telah berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan juga lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi dan juga pencapaian ini juga ternyata berdampak cukup besar untuk peringkat atau ranking timnas dalam daftarnya FIFA. Di mana untuk sekarang, timnas Indonesia berhasil menempati posisi atau ranking 133. Ini tentunya membuktikan usaha ketum PSSI yakni Erick Thohir, untuk menepati janji membawa Indonesia ke dalam 100 besar. Nah, dalam perjalanan tersebut salah satu strategi yang diterapkan Shin Tae-yong dalam mengembangkan timnas Indonesia adalah dengan menggunakan taktik potong generasi dan naturalisasi pemain. Di mana seperti yang kita ketahui, pemain-pemain naturalisasi yang tersebar di Eropa ini telah memberikan hasil yang memuaskan untuk kancah sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah laman yang bernama Toubao Van Hoknge Tuat, terdapat sebuah komentar pemain legenda asal Jepang terkait strategi naturalisasi tersebut. Di mana pada laman tersebut, Keisuke Honda mengatakan bahwa salah satu faktor perkembangan terbesar Indonesia disebabkan oleh pemain-pemainnya yang tersebar di seluruh Eropa. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, dikutip dari Tvoneneus dan Toubao Van Hoknge Tuat, pada Senin, 22 Juli 2024. Tidak hanya itu, pemain legenda dari timnas yang memegang peringkat ke-18 di seluruh dunia ini juga mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang perlu diwaspadai. Karena menurut Keisuke Honda, pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia sangat berbahaya dan sempurna. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, tutur Honda. Keisuke Honda juga menambahkan bahwa ia tidak sabar untuk melihat performa Indonesia ke depannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ini, timnas Indonesia, merupakan tim terlengkap di kawasan Asia, dan akan terus berlanjut. Sangat menarik untuk ditunggu, ujarnya. Komentar ini tentunya membuktikan bahwa saat ini, timnas Indonesia sedang dilirik oleh negara-negara lain terkait performa sepak bola kita. Sehingga, komentar ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk anak-anak muda di Indonesia untuk tetap berusaha mengejar mimpinya dan memperoleh sejarah baru di kemudian hari. Apostolos Stamatelopoulos bertekad mempertahankan tempatnya di skuad timnas Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus timnas Indonesia, September 2024 mendatang. Demi mencapai tujuan tersebut, Apostolos memutuskan untuk hengkang dari klub A-League, Newcastle Jets dan bergabung dengan klub Skotlandia, Motherwell. Apostolos berangkat ke Eropa dengan harapan terbaik kami, kata Kepala Eksekutif Newcastle Jets, Shane Matiske, seperti dikutip dari The Australian, Senin, 22 Juli 2024. Kami memahami bahwa agar Apostolos dapat masuk dalam skuad Soceros untuk Piala Dunia 2026, dia harus bermain secara konsisten dalam beberapa bulan mendatang dan itu sejalan dengan jadwal Eropa, sambung Shane. Australia bakal menjalani partai pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain, 5 Juli 2024. Kemudian pada matchday kedua bersua timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, 10 Juli 2024. Penyerang kelahiran Adelaide, Australia itu tampil gemilang bersama Newcastle Jets di A-League Men. Dari 25 laga, Apostolos Stamatelopoulos mencetak 17 gol. Namun, demi memperkuat tim nasional, dia terpaksa meninggalkan klub tersebut.
Kompetisi tertinggi Liga Australia musim 2024-2025 baru akan dimulai pada Oktober mendatang. Jika tidak pindah, Stamatelopoulos merasa lebih sulit mempertahankan tempatnya di skuad inti timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September melawan Bahrain dan Indonesia. Kami sangat bangga dengan perkembangannya di Jets selama musim lalu dan ingin melihat dia dan keluarganya kembali ke Newcastle di masa depan, ujar Shane Matiske. Ini bukan kali pertama mantan pemain Western United itu bermain di Eropa. Stamatelopoulos pernah memperkuat klub Yunani Rhodos dan PAS Giannina pada medio 2021 hingga 2023, sebelum kembali ke A-League pada Juli tahun lalu. Pemain berusia 25 tahun itu belum lama ini melakoni debut di tim senior timnas Australia. Apostolos Stamatelopoulos bermain dalam laga melawan timnas Palestina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stamatelopoulos tampil cukup baik dan ikut menyumbangkan sebiji gol saat Australia menghajar Palestina dengan skor 5-0 di Perth, 11 Juni 2024. Pada laga itu, striker berpostur 184 cm itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Fase ini dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat grup A sampai C, masih akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, posisi kelima dan keenam tersingkir. Perpindahan pemain antar tim nasional selalu menarik perhatian. Baru-baru ini, kabar mengenai Ulla Romeni, striker yang tengah dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia, menjadi sorotan. Namun, proses naturalisasi Romeni masih belum jelas, sehingga posisinya di timnas Indonesia menjadi tidak pasti. Ulla Romeni, yang bermain di FC Utrecht, sempat memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa PSSI terus membujuk Romeni agar bergabung dengan skuad Garuda. Namun, Romeni baru pulih dari cedera yang membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu, menjadi kendala besar bagi pelatih Shin Tae-yong. Di tengah ketidakpastian mengenai Ulla Romeni, muncul nama Justin Mathieu, striker asal Belanda yang kini menjadi top skor Liga Armenia bersama FC Noah. Justin Mathieu menunjukkan minat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui unggahan di Instagram Stories-nya. Justin Mathieu bukanlah nama asing dalam dunia sepak bola Eropa. Pemain serba bisa ini dapat bermain sebagai striker, winger, dan gelandang bertahan. Mathieu memulai karir sepak bolanya bersama Willem II dan menunjukkan performa terbaik saat bermain di top OSS dengan 31 gol dan 22 assist dalam 2 musim. Meski tampil gemilang di musim lalu, kontraknya tidak diperpanjang oleh FC Noah, membuatnya kini berstatus tanpa klub. Di level internasional, Mathieu pernah mendapat panggilan tim nasional Belanda kelompok umur, namun belum pernah dipanggil ke tim nasional senior Belanda. Peluang ini disambut baik oleh supporter timnas Indonesia yang mendesak agar PSSI segera melakukan naturalisasi kepadanya. Dengan statistik impresif dan kemampuan bermain di berbagai posisi, Justin Mathieu layak dipertimbangkan sebagai alternatif jika Ulla Romeni tidak bisa bergabung. Dalam situasi